Iya, kecil ya. Kalau besar kasihan kalau kena kepalanya orang Pak ya. Nah ingat di sini berapa Bapak Ibu sekalian yang kita ambil Bapak Ibu sekalian? 49 batu yang harus panjenengan siapkan untuk balang jumroh nanti. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, di Musdalifah juga panjenengan akan mabit. Mabitnya itu sesuai syariat ya, yang mana panjenengan harus tiba sebelum tiba yang namanya pertengahan malam. Artinya sebelum jam 12 malam panjenengan sudah masuk Musdalifah. Lalu nanti panjenengan bisa keluar yaitu jam 12 lewat 10 menit minimalnya. Sehingga disebutkan dalam kitab itu Bapak Ibu sekalian, yaitu mabit murur. Dalam artian ada juga jemaah Bapak Ibu sekalian saking padatnya di sini, maka dia tidak sempat berhenti di Musdalifah. Itu lewat saja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu namanya mabit murur ya. Sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada jalan seperti lembah ya, dataran rendah, dan disitulah pasukan gajah yang mana dipimpin oleh Raja Abraha, yang tujuannya untuk menghancurkan Baitullah, dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil yang membawa batu kerikil dari api neraka ya. Dan cerita itu Bapak Ibu sekalian diabadikan di surah Al-Fil ya, yang mana dijelaskan ketika itu gajah-gajah yang besar itu tidak mau melangkahkan kakinya ke arah Baitullah ketika sampai di situ, melainkan mereka semua akan berbalik arah baru bisa berjalan. Lalu tibalah yang namanya burung ababil, lalu menjatuhkan di atasnya itu ya, di atasnya gajah tersebut dijatuhkan yang namanya batu kerikil yang panas, lalu mereka hancur seperti kapas berterbangan ya. Nah Bapak Ibu tamu Allah tamu Rasulullah, itu adalah Musdalifah. Lalu jemaah haji dari Musdalifah akan menuju ke Mina Bapak Ibu sekalian. Apa itu Mina Bapak Ibu sekalian? Mina itu merupakan kemah ya, kemah dari jemaah haji yang datang melaksanakan haji akan berkemah di Mina sesuai kloter masing-masingnya. Sebelah kanan ya, ini namanya tenda Mina. Kawasan ini disebut Mina Jadid. Yang dari Kudus mana? Kudus kemarin di sini ya. Kudus kemarin kloternya di sini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Ini termasuk Mina Jadid ya. Artinya Mina Jadid adalah Mina baru. Seperti itu. Kenapa kok disebut Mina baru? Karena kawasan ini dulunya adalah kawasan Musdalifah. Kenapa sekarang kok menjadi kawasan Mina? Karena setiap tahun jemaah haji itu semakin meningkat, semakin bertambah. Banyak sekali jemaah haji tidak kebagian yang namanya tenda, sehingga bagian dari Musdalifah diambil untuk Mina. Nah, sehingga kawasan ini Bapak Ibu sekalian disebut dengan Mina Jadid. Mina Jadid ini kalau balang jumroh yaitu 12 km ya. 12 km itu berangkatnya saja loh Bu ya, bukan PP. 12 km berangkatnya saja ya. Berarti PP itu hampir 24 km ya. Makanya orang jemaah haji ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, itu dingajikan biasanya di rumah ya. Kenapa demikian? Karena di sini memang betul-betul berat. Umroh saja berat Bapak Ibu sekalian, apalagi haji. Umroh saja panjenengan pakai ikhram cuma 7 jam saja sudah gak karuan gatelnya, apalagi 3 hari 3 malam ya, seperti itu. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Nah, ini sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, nanti ya jenengan lihat ya, sejauh mata memandang itu ada Mina. Dan bayangkan kira-kira setiap tahunnya berapa juta orang yang berkumpul di sini ya. Dan di atas kita ini Bapak Ibu sekalian ada tiang-tiang ya. Ini adalah rel kereta api. Nah, siapa saja yang menikmati rel kereta api yaitu negara Teluk dan tamu-tamu undangan raja. Insya Allah itu naik kereta api dari Musdalifah ke Minanya kereta api. Begitupun dari Arafah ke Musdalifah kereta api, seperti itu ya. Sedangkan kita Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Nah, sebelah kiri coba dilihat Bapak Ibu ya. Sebelah kiri ada gunung ya. Gunung ini di ujungnya ada tugu kecil Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Lihat semua tugu kecil ya di gunung lihat semua ya. Itu dimana Nabiullah Ismail disembelih oleh yang namanya ayahnya Nabiullah Ibrahim, sehingga gunung itu disebut Jabal Kurban Bapak Ibu sekalian. Nabiullah Ismail Bapak Ibu sekalian disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana waktu itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji daripada hati Nabiullah Ibrahim, karena Allah tidak mau ada cinta selain Allah di hati Nabiullah Ibrahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jabal Kurban ya, namanya Jabal Kurban Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa itu dinamakan Jabal Kurban? Karena asal usul kurban yaitu di sini. Kenapa kita Idul Adha itu kok harus berkurban ya? Kok ada yang berkurban ya? Karena ini ya, karena cinta ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, yang namanya seandainya ada apa? Ada pepatah Bapak Ibu sekalian ya, seandainya waktu itu berhasil tersembelih, maka anak pertama dari Adam akan disembelih. Namun Allah ini adil Bapak Ibu sekalian, diganti dengan kambing, maka Idul Adha menyembelih kambing. Panjenengan yang mau kurban menyembelih kambing. Seperti itu ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail itu hanyalah ujian, tes-tesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul ada cinta di hati Nabiullah Ibrahim selain Allah ya? Maka diuji seperti itu. Ternyata tidak ada cinta selain Allah di hati Nabiullah Ibrahim, sehingga dibuktikan dengan mau dan ridho menyembelih anaknya. Maka disitulah dijuluki Khalilur Rahman. Ketika Nabiullah Ibrahim mau menyembelih Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, Nabiullah Ibrahim digoda oleh setan. Ya Ibrahim, kamu bodoh, kamu gak kasihan itu anakmu kok mau disembelih. Karena tugas setan menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan penuh Nabiullah Ibrahim menyembelih yang namanya anaknya, dan qadarullah, pisau yang untuk menyembelih anaknya itu tidak mempan ya. Lalu datanglah malaikat membawa kambing. Ketika mendengar seperti itu, maka langsung yang namanya Nabiullah Ibrahim mengejar yang namanya setan yang menggoda tadi ya. Mengejar sampai kemana dikejarnya Bapak Ibu sekalian? Sampai ke Masjid Khef ya. Di mana Masjid Khef itu Bapak Ibu? Masjid Khef itu Bapak Ibu sekalian, menaranya sudah kelihatan satu tuh ya. Masjid Khef ini ada di balik bangunan ini. Kenapa kok dinamakan Masjid Khef? Karena berasal dari kata khof, artinya takut. Setan ketakutan ketika dikejar oleh yang namanya Nabiullah Ibrahim. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada menara 4 ya, ujungnya kuning ya. Ini adalah Masjid Khef, karena disitulah setan ketakutan ketika dikejar oleh yang namanya Nabiullah Ibrahim. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian, bangunan yang berlantai 3 memanjang itu Bapak Ibu sekalian, dari kiri sampai ke kanan Bapak Ibu sekalian. Lalu di atasnya ada yang namanya payung raksasa putih ya. Payung raksasa putih itu adalah Jumarat. Yang kelihatan dari sini yaitu Jumratul Aqobah ya. Kalau jemaah haji mau balang jumrohnya di sana Bapak Ibu sekalian ya. Sebelah kiri ini adalah Masjid Khef, lalu ke kanan ada bangunan memanjang, ada payung putih raksasa, itu adalah balang jumroh atau Jumarat ya. Dan kanan Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah ya. Coba lihat ke kanan semua Bapak Ibu sekalian, sejauh mata memandang ya. Sejauh mata memandang Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, itu adalah Mina semua Bapak Ibu sekalian. Di atas bukit Mina, di bawah bukit Mina, dan di samping kiri panjenengan juga Mina, masih ke ujung sana Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya, tenda Indonesia di mana? Tenda Indonesia ada di balik gunung ini Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kok ada di balik bukit sana Bapak Ibu sekalian? Karena tenda Indonesia harus melalui yang namanya terowongan Mina, sehingga kejadian Mina yang banyak menjadi korban itu adalah Indonesia, Malaysia, umumnya Asia Tenggara ya. Karena Indonesia harus melewati terowongan Mina. Di mana terowongan Mina Bapak Ibu? Nah, sebelah kanan ada lubang 2 di bawah gunung ya. Itu adalah terowongan Mina, sambung jalannya ke Jumarat. Jadi jemaah haji Indonesia kalau lempar jumroh, keluarnya dari sini Bapak Ibu sekalian ya. Keluarnya ya dari 2 lubang ini ya. Ini namanya terowongan Mina ya. Lalu jalan terus naik ke Jumarat sana, lalu balik lagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga wajar ketika yang namanya peristiwa Mina yang banyak meninggal itu Indonesia, karena Indonesia jalannya harus melewati terowongan tersebut ya. Paham ya? Berarti tendanya Mina berarti tendanya Indonesia di mana Mas? Ya itu di balik terowongan ini ya. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah melihat bagian sana betapa banyaknya tenda Mina ya. Lalu kita bayangkan berapa jumlahnya jemaah haji setiap tahunnya. Banyak Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Kita setiap harinya deg-degan, kita setiap harinya unel-unelan, kita setiap harinya desak-desakan, setiap harinya emosi itu naik turun Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah. Makanya orang yang melaksanakan haji
harus betul-betul sabar Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu tamu Allah tamu Rasulullah, terowongan Mina lebihnya kurangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau blower, kalau kipas, kalau tidak ada oksigen ya di dalam terowongan ini, maka apa yang terjadi? Maka jemaah akan yang namanya injek-injekan, berputar untuk keluar dari terowongan ini Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah. Sehingga wajar saja terowongan Mina banyak yang meninggal. Nah sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ya, ini mayoritas Asia Tenggara di sini Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah. Coba perhatikan jalan ini terus ke kanan, terus ada plang nomor 6. Nah di situ bagian Indonesia. Nah seperti itu ya. Udah yang pernah haji Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang pernah haji itu paham betul seperti apa suasana ketika orang melaksanakan haji Bapak Ibu sekalian. Jelas Bapak Ibu? Nah jelas. Lanjut apa mau istirahat dulu? Hah? Lanjut apa istirahat dulu? Lanjut apa istirahat dulu? Lanjut. Hah? Lanjut. Saya nggak jadi masalah, terbiasa seperti ini. Cuman jenengan takutnya tidur, ngapain saya itu ngadu orang tidur, mendingan saya tidur juga. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah. Jenengan tahu tidak orang berangkat haji itu berapa hari? Berapa hari? 40 hari ya. 40 hari, ada yang 28 hari haji khusus ya. Haji khusus namanya juga haji khusus, semuanya khusus ya. Hotelnya khusus seperti itu, namanya juga haji khusus ya. Dan biayanya juga lebih besar daripada haji reguler biasa, tanpa antri kalau haji khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi jemaah haji itu Bapak Ibu sekalian ada yang berangkat 40 hari, ada yang berangkat 28 hari, namun pelaksanaan hajinya hanya 7 hari. Hanya 6 sampai 7 hari. Loh, kok sebentar Mas? Iya, sisanya ngapain? Belanja dan muter-muter ya. Terutama yang ibu-ibu ini ya. Saya perhatikan setiap keluar ya, setiap keluar saya perhatikan keluar, masuk toko dulu. Sebelum ke masjid masuk toko dulu, lalu ke masjid. Pulang dari masjid masuk toko dulu ya. Baru masuk hotel. Artinya masjid dengan toko 2:1. Banyakkan tokonya ya. Banyakkan tokonya daripada masjidnya ya. Gak apa-apa, asalkan banyak uangnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah uang yang kita habiskan di tanah suci haram, di tanah suci Mekah, Allah ganti berlipat-lipat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Namun jangan jangan ditanya ya, misalnya 10 rial ya. Jangan ditanya uang Jokowi berapa. Cuma apa jenengan kalau jenengan ini uang Jokowi ya, 50.000. Mahal banget. Gak jadi belinya ya. Jadi di sini nih Bapak Ibu sekalian, hakul yakin panjenengan hanya untuk ngalap berkah. Apapun yang kita bawa dari sini oleh insya Allah itu berkah seperti itu ya. Jangan tanya uang Jokowi merosot. Nah, seperti itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, yang tidur berapa orang? 1, 2, 3, 4. Income Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah, orang melaksanakan haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Perhatikan ya, 8 Zulhijjah semuanya dikumpulkan, lalu menjatuhkan niat labbaik Allahumma hajjan lillahi ta'ala. Bagi jemaah yang ngambil tarwiyah, maka pada saat tanggal 8 Zulhijjah akan dikirim atau akan diantarkan ke yang namanya Mina. Tarwiyah ini sifatnya sunnah ya. Bagi jemaah yang tidak ngambil tarwiyah tidak apa-apa, langsung ke yang namanya Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah semua jemaah haji kumpul di Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf bersama. Wukuf bersama artinya bermunajat, merenungkan apa yang telah dikasih kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya panjenengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang panjenengan belum melempar jumroh, maka panjenengan akan membaca labbaik Allahumma labbaik. Baik panjenengan mulai dari Arafah lalu kemudian menuju Muzdalifah, itu akan labbaik Allahumma labbaik. Dari Muzdalifah sampai ke Mina, labbaik Allahumma labbaik. Namun pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan di Indonesia biasanya hari raya Idul Adha, maka di sini kita melempar jumroh pertama, yaitu Jumrohul Aqabah pada tanggal 10
Zulhijjah. Ketika kita sudah berangkat dari tenda Mina menuju ke yang namanya Jumarot, maka yang awalnya labbaik Allahumma labbaik dirubah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua suara-suara itu Bapak Ibu sekalian akan menggema di telinga kita. Karena ketika kita itu membaca takbir, semua seluruh dunia, tidak hanya negara Indonesia, negara manapun yang ada di tanah suci pada saat itu akan bertakbir semua Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah. Apabila kita sudah melewati terowongan Mina, bila kita bersama-sama membaca takbir itu, maka semuanya bisa ditahan kecuali air mata dan bulu-bulu kita yang tidak bisa ditahan, ya. Bulu kita tiba-tiba merinding Bapak Ibu sekalian, air mata kita tiba-tiba jatuh. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu ingin sekali melaksanakan ibadah haji karena nikmat yang tiada tara ini Bapak Ibu sekalian, Allah Rasulullah. Saya tanya kepada ibu dan bapak dan jawab dengan jujur, ya. Panjenengan ketika bangun tidur jam 2 malam atau jam 3 malam, pernahkah memikirkan sawah yang di desa? Pernah? Pernahkah memikirkan sapi yang ada di rumah? Pernahkah panjenengan memikirkan keluarga yang ada di rumah? Anak mungkin? Paling yang ruwet keluarga panjenengan ke sini, ya. Ibu saya gimana nelpon sana nelpon sini, panjenengan di sini aman, ya. Panjenengan di sini tidak ada pemikiran dunia, tidak ada Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan panjenengan saking nikmatnya lupa hari kadang-kadang, ya. Sekarang hari apa lupa, ya. Ada juga jemaah, Mas, kok cepat Mas? Katanya di sini 6 hari. Coba hitung Bu. Oh iya, 6 hari ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah jamu panjenengan. Kalau panjenengan sudah sabar, sudah ikhlas, sudah legowo, maka di hati panjenengan insya Allah akan timbul nikmat yang tiada tara, ya. Dan nikmat ini Bapak Ibu sekalian hanya ada di Mekah dan Madinah. Panjenengan ke Eropa, panjenengan ke Spanyol, panjenengan ke Tawangmangu misalnya, jauh-jauh. Spanyol nggak tahu di mana Mas. Tawangmangu, ya, Tawangmangu tahu Bu? Tawangmangu itu masih ada pemikiran dunia, dalam artian, kerjaan saya gimana, ya. Namun di sini panjenengan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Sehingga kenapa orang-orang ini kok padahal sudah kesini, kenapa kok mau kesini lagi? Ya karena ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak menemukan ketenangan hati, ketenangan pikiran kecuali di Mekah dan Madinah, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya, ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya, ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop, ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok, ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.